Halo, assalamualaikum teman-teman. Datang lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan membuat lemper tapi menggunakan loyang. Dan ini sangat enak teman-teman, dan hasilnya cantik sekali, rapi. Nah, yang pecinta lemper itu jangan di skip ya dengan resep ini. Ini sangat enak dan rasanya sangat gurih. Nah, langsung aja kita bikin. Di sini aku udah punya beras ketan yang sudah aku rendam. Dan setelah kita rendam itu kita remas-remas dulu agar berasnya itu jadi kecil-kecil atau jadi terpotong-potong gitu, karena itu bakal bagus buat lemper. Nah, lanjut lagi di sini aku sudah siapkan kukusan, dan langsung saja kita masukkan beras ketannya dan kita bakal kukus sampai setengah matang atau sekitar 20 menitan seperti itu, teman-teman. Dan singkat cerita ini sudah 20 menit dan ini aku aduk dulu sebelum aku keluarkan dari kukusan. Nah, ini sudah boleh kita keluarkan dari kukusan karena sudah setengah matang. Nah, selanjutnya di sini aku punya santan 500 ml dan aku tambahkan sedikit garam agar gurih. Tapi 500 ml itu aku nggak pakai semua teman-teman, cuman mungkin aku sekitar pakai 250 ml saja. Tapi tergantung dari berasnya, kadang juga ada beras yang agak keras, jadi kita pakai piling saja teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku tambahkan santan, lalu kita simpan dulu sampai meresap santannya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal bikin isiannya. Di sini aku punya ikan tuna yang sudah aku kukus. Dan bahan-bahan yang akan dihaluskan seperti ini, dan aku akan cantumkan di layar seperti biasa. Nah, bahan-bahan yang ini bakal kita chopper dan serainya kita geprek saja. Kalau mau teman-teman haluskan juga enggak apa-apa, tapi aku cuman chopper saja seperti ini. Nah, setelah sudah terchopper seperti ini, aku pindahkan dulu ke wadah karena aku mau pakai choppernya buat menchopper si ikan. Jadi ikannya ini aku keluarin dulu durinya dan aku keluarin juga kulitnya karena agak keras. Usahakan durinya sudah tidak ada ya teman-teman, baru kita chopper. Nah, kira-kira seperti ini. Choppernya jangan terlalu lama, nanti halus. Cukup seperti ini saja teman-teman, ini sudah bagus. Nah, selanjutnya di sini aku siapkan wajan dan aku masukkan minyak sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti dia basah. Lalu kita tumis bumbu halus yang kita chopper tadi. Ini kita tumis sampai wangi. Selanjutnya kita tambah garam, micin, dan gula sedikit jika mau. Nah, ini kita tumis sampai wangi, lalu kita masukkan ikan yang sudah dichopper tadi. Jadi jangan ditambahkan air ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai merata dan ikannya benar-benar ketumis ya teman-teman. Jangan asal bercampur saja. Nah, kira-kira seperti ini, jangan juga terlalu lama, nanti ikannya kering. Nah, ini kita sisihkan dulu atau kita pindahkan ke wadah. Dan selanjutnya kita pindah lagi ke beras ketan tadi yang sudah kita kasih santan. Ini bakal kita kukus lagi selama 15 menit sampai benar-benar matang. Dan singkat cerita ini sudah 15 menit dan si ketannya sudah matang. Ini kita keluarin saja dari kukusan. Jadi teman-teman, tadi berasnya itu hanya 500 gram, tapi ini setelah matang dia menjadi 1 kilo. Jadi nanti itu kita bakal bagi dua dan kita timbang 500-500 ya teman-teman, seperti itu.
Nah, sebelum kita cetak, masukkan ke loyang. Loyangnya itu kita alasi dulu pakai plastik dan pinggir-pinggirnya ini kita olesin dengan minyak karena bakalan lengket kalau nggak dikasih minyak. Nah, selanjutnya ini sudah aku timbal 500 gram, aku masukin saja beras ketannya. Dan ini kita banyak-banyak atau kita tekan-tekan sampai benar-benar padat. Dan kita rapi-rapikan sampai benar-benar padat ya teman-teman. Nah, setelah padat seperti ini, kita tambahkan isiannya. Ini kita masukkan dulu separuh. Lalu kita ratakan di bagian atasnya. Dan setelah rata seperti itu nanti kita tekan-tekan juga ya teman-teman agar rapi, agar padat. Dan ini aku masukin semua isinya dan selanjutnya kita padatkan lagi. Ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, ini setelah dirasa sudah padat ikannya, lalu kita masukkan lagi lapisan kedua dan ini sudah aku timbang juga 500 gram. Dan ini kita ratakan dulu di atas permukaan ikan atau isian. Ini kita aplikasikan sampai benar-benar padat dan jangan lupa ditekan-tekan lagi seperti yang tadi juga. Nah, setelah benar-benar padat seperti ini, kita diamkan dulu, kita biarkan dia dingin. Nah, setelah dingin seperti ini sudah dingin. Aku keluarin dari loyang. Usahakan kalau mau dikeluarin dioles dulu pakai minyak karena ini bakal lengket. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya rapi banget karena tadi itu kita tekan-tekan sampai benar-benar padat. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Ini benar-benar rapi dan si ketannya ini benar-benar padat. Karena kita tekan-tekan tadi itu karena tadi berasnya itu sudah kita remas-remas jadi kecil-kecil, makanya dia tuh jadi lebih padat jika ditekan-tekan seperti ini di loyang. Nah, sebelum kita potong pisaunya itu kita alas dulu dengan plastik atau pisaunya itu kita oles dengan minyak agar nggak lengket. Dan singkat cerita inilah teman-teman hasilnya yang sudah aku potong dan ini sangat enak teman-teman, jangan di skip bagi yang suka makan lemper. Dan ini tadi yang sudah aku potong kecil-kecil dan sudah aku bungkus plastik seperti ini teman-teman. Baiklah, ini lempernya sudah selesai semua dan inilah video singkatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa dicoba, dipraktein di rumah dan cintai keluarga kita dengan makanan-makanan enak atau cemilan-cemilan yang enak. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika berteman dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.